Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Kepala Yuda mulai menunduk, dia merasa ada sesuatu yang hendak keluar. Yuda tidak mau Nilam melihatnya menangis. Aku izin membawa Milea jalan sama ibu, karena beberapa hari ke depannya aku harus pergi beberapa bulan untuk urusan pekerjaan. Kamu tidak bohong? Ya, aku sungguh, Nilam. Aku tanya Milea dulu mau pergi sama kamu apa enggak, soalnya tadi sudah ada rencana untuk menjemput Alvaro di bandara. Boleh aku yang ngomong dengannya langsung? Kamu yakin? Tanya Nilam ragu. Jika kamu mengizinkan. Nilam menilai ada yang aneh pada Yuda. Kenapa dia nggak songong seperti biasanya? Alvaro melarang Nilam menjemputnya ketika tahu Milea tidak ikut. Alvaro berjanji akan langsung ke apartemen Nilam saat sampai di Jakarta. Sejak Milea pulang dari rumah sakit, Nilam belum pulang ke rumahnya. Karena jarak apartemen lebih dekat dengan rumah sakit. Jaga kalau kondisi Milea kembali drop. Beruntung semuanya baik saja. Tepat jam 8 malam Yuda mengabarkan jika Milea tidur di rumah Maulida bersama dengannya. Nilam ingin marah tapi tidak sampai hati mengingat mulai besok Yuda akan keluar negeri. Baru meletakkan ponselnya, bel berbunyi. Seseorang yang dinantinya tiba. Lewat kamera dia bisa melihat Alvaro yang berada di balik pintu. Laki dengan kemeja putihnya dipadukan dengan celana kain berwarna krem dan ikat pinggang yang masih terpasang di pinggang. Alvaro benar langsung ke apartemennya. Sudah hampir 30 menit mereka duduk. Alvaro belum juga membuka suaranya, membuat Nilam dilanda kecemasan. Apakah mamanya tidak menyetujui hubungan mereka? Ataukah Alvaro tidak berhasil bertemu dengan mamanya? Atau bahkan mamanya belum diizinkan ditemui orang lain? Ribuan tanya itu bersarang di pikiran Nilam. Tidak tahan akhirnya Nilam lebih dulu menyapa. Tapi yang terjadi, tiba Alvaro mencium bibir Nilam dalam dan menuntut. Dada Nilam bergemuruh, inikah ungkapan hatinya? Atau pria ini sedang kecewa? Tanpa sadar Nilam justru mengimbangi. Saling meminta dan memberi. Entah setan apa yang sudah merasuki keduanya. Saking semangatnya posisi mereka sudah tidak lagi di sofa lagi. Bahkan Nilam sudah terlentang di atas karpet bulu sementara Alvaro berada di atasnya. Sampai akhirnya Alvaro yang pertama kali tersadar dan bangun dari atas tubuh Nilam. Ditariknya tangan Nilam agar duduk di atas karpet, dirapikan baju kekasih hatinya. Kemudian mereka berdua duduk bersebelahan seraya bersandar di kursi sofa. Tangan Alvaro menutupi wajahnya dengan siku berada di lututnya. Dia seperti menyesali apa yang baru saja terjadi. Nilam, dia justru tersenyum melihat hal itu. Sebetulnya ada setitik rasa kecewa mengetahui pengendalian diri Alvaro sangatlah kuat. Dasar Nilam. Dia ingin mengatai dirinya sendiri. Apa kamu berubah jadi wanita gila belayan? Begitu umpatannya pada diri sendiri. Lagian mereka belum ngapa-ngapain kan? Kamu tidak marah, maafkan aku ya. Hampir aku kebablasan, ucap Alvaro sendu. Nilam mengangkat wajahnya, memandang pria bujangan takjub bercampur geli. Harusnya kulakukan besok setelah akad. Apa? Nilam langsung melotot pada Alvaro. Sementara Alvaro menatap santai seolah bertanya. Salah apa coba? Alvaro mencium Nilam lagi. Kali ini hanya ciuman ringan, tidak ada kebablasan sebelum akad, katanya tegas. Aku ingin beristirahat. Ada kamar kosong untukku? Tunggu. Alvaro mau menginap? Nilam menatap pada pria di hadapannya. Tidak Yuda, tidak Alvaro, mengapa hari ini tampak aneh?
Cinta sudah terlanjur mengendalikan segalanya. Hati yang beku menjadi luluh. Tapi lagi logika tak ingin sejalan. Sederhananya, Nilam hanya perlu memilih, bertahan pada luka atau menyembuhkan rasa sakit yang ada. Tapi bukan itu yang menjadi kendala. Melainkan bagaimana caranya menyampaikan keadaan yang ada pada Nilam. Alvaro tentu sadar, sedekat apapun dia dengan Nilam, hubungan Nilam dan ibunya jelas jauh lebih dekat. Apa Alvaro takut Nilam tidak mempercayainya? Jawabannya, iya. Alvaro sadar dia hanya orang baru di kehidupan Nilam. Sangat baru dibandingkan dengan Yuda apalagi orang tuanya. Dan ketakutan itu terwujud. Savitri menghubungi Nilam. Apa? Tangan Alvaro terkepal kuat. Kebohongan apalagi yang wanita itu katakan pada Nilam? Bagaimana bisa sampai kritis tante? Bibir Alvaro menipis. Tidak sanggup mendengarkan sandiwara lebih lama lagi. Alvaro segera merebut ponsel Nilam dari tangan wanita itu. Protes Nilam kaget dengan apa yang dilakukan Alvaro. Alvaro mematikan sabungan dan langsung mematikan ponselnya. Apaan kamu? Kamu tahu yang baru saja menghubungiku adalah Tante Reni? Beliau mengatakan jika kondisi Mama sedang kritis karena ada darah yang masuk ke dalam tank. Alvaro menutup bibir Nilam dengan telapak tangannya. Kesal rasanya mengetahui ada seorang ibu yang rela berbohong apapun demi melindungi harga diri. Aku yang lebih tahu kondisi mamamu. Aku juga berani bertaruh jika saat ini beliau dalam keadaan baik saja. Nilam melepas paksa tangan Alvaro dari bibirnya. Alvaro, aku tidak sedang bergurau denganmu, saat ini Mama membutuhkanku. Dia memang membutuhkanmu Nilam. Tapi bukan karena sakit, dia ingin kamu tidak bertemu denganku. Apa maksudmu, Al? Alvaro menghela napasnya. Dia awalnya ingin membahas masalah ini esok hari supaya suasana kondusif, tapi sepertinya sudah tidak ada waktu lagi. Kehangatan yang sempat tercipta di antara mereka kini seolah lenyap digantikan dengan perasaan kesal dan ingin tahu. Ada rahasia yang mamamu sembunyikan, ujar Alvaro. Beliau tidak merestui, tanya Nilam sendu. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang, ini sudah malam. Bisa kita bicara besok? Aku berani jamin di sana ibumu sedang baik saja, Nilam. Tidak, Al, katakan detik ini juga, atau tidak sama sekali. Nilam tidak tahu mengapa Alvaro berubah menjengkelkan seperti saat ini. Dia sedang merasa sangat khawatir dengan keadaan ibunya, tapi laki di hadapannya justru bersikap seenaknya. Mata Alvaro terpejam, ketika Nilam tak memberinya waktu. Dua manusia beda kelamin berdiri berhadapan dengan raut sama tegang. Mungkin ini sudah saatnya. Alvaro percaya bukan hanya kebetulan dia bisa mengetahui kebohongan ibu dari kekasihnya. Semua yang terjadi atas rencana Tuhan. Iya, Alvaro berpijak pada keyakinan itu sebelum membongkar segalanya pada Nilam. Apapun reaksi Nilam nanti Alvaro harus bisa menerimanya. Bisa jadi Nilam akan membencinya atau lebih dari itu. Hubungi sahabatmu, perintah Alvaro. Al, ini tidak ada hubungannya dengan Lisa. Aku akan mengatakan semuanya. Tapi aku tidak bisa jika kamu sendirian. Ayolah, Nilam semakin bingung dengan sikap Alvaro. Ada kamu, apalagi, Nilam tersulut emosi sebab kalut. Senyum sinis Alvaro terbit. Bisa jadi kamu akan sangat membenciku setelah ini. Tuhan, Nilam sedang sangat jengkel. Tidak ingin semakin larut Nilam segera menghubungi Lisa. Tidak sampai 30 menit. Lisa datang. Alvaro juga langsung meminta Lisa duduk di samping Nilam. Kalian kenapa? Aku sudah tidur loh tadi. Maaf, jika kami mengganggu, aku butuh kehadiranmu untuk menemani Nilam. Maksudnya, ada satu hal yang ingin aku katakan, ini tentang Ibu Savitri. Seketika mulut Lisa mingkem. Apa kira? Batin Lisa tak sabar.
Tatapan bingung, diartikan biasa aja oleh Alvaro dan tidak ditanggapi. Karena dia tengah merangkai kata. Kamu tidak hanya memiliki ibumu saja di dunia ini, tapi kamu juga punya saudara yang lain. Perhatikan Nilam pada Alvaro teralihkan. Dia tahu, selain ibunya dia juga memiliki seorang tante. Kamu punya adik yang saat ini usianya 23 tahun, dia tinggal bersama ibumu di Singapura. Selama ini ibumu baik saja, dia pura-pura sakit agar bisa mendampingi adikmu yang sedang kuliah kedokteran di salah satu universitas di Singapura. Dapat Alvaro lihat, wajah Nilam pias. Tubuhnya kaku, ia memandang Alvaro dengan tatapan tajam. Mata Alvaro memindai pergerakannya. Ada yang menggumpal dalam kelopak mata Nilam. Alvaro mengerti, Nilam percaya dengan ibunya, dia sayang. Tapi, yang dipercaya dan disayangi sama sekali tidak tahu diri. Kamu mau bilang mama mengkhianati papa? Kamu tidak bisa memvonis mama maumu, Al. Air mata Nilam menetes. Melihat hal tersebut, emosi Alvaro terguncang. Pulanglah, Al, maaf aku tidak bisa menampungmu di sini. Benar bukan yang kukatakan, setelah aku bicara kau langsung berpaling dari suka menjadi benci. Nilam hanya diam. Dia bingung. Ada apa dengan Alvaro? Kenapa dia mengatakan hal yang sama sekali tidak masuk akal? Lisa, antar Alvaro ke pintu, katakan padanya aku minta maaf tidak memberinya tempat di sini. Tegas, dengan rontaan getar yang berusaha Nilam sembunyikan. Untuk saat ini, aku ingin kita berjalan pada tapak hidup masing-masing. Ini rasanya menjadi kalimat terakhir yang sanggup Nilam ucapkan. Karena jika rongga mulutnya terbuka lagi, rasanya akan ada tangis yang terurai. Ini yang membuatku ragu mengatakannya. Ali mempercayaiku, kau akan lebih memilih membenciku. Aku sadar diri aku hanya orang baru dalam hidupmu, Nilam. Luruh sudah. Nilam tidak bisa menahan gejolak pilu dan ngilu yang datang bersamaan. Cukup di sini kisah kita, jikapun kita masih bisa bertemu anggap itu garis takdir. Siapa yang bisa menggenggam takdir? Jangankan menggenggam, melihatnya saja, manusia tidak punya kuasa. Isakan Nilam tahan sekuat tenaga. Kewajiban kita, tersisa karena proyek. Ya Rab, Nilam bahkan tak sanggup berkata-kata. Entah bagaimana akhirnya Nilam bisa berada di dalam pelukan Alvaro. Sekuat ia mendorong sekuat itu pula Alvaro mendekapnya. Lisa, dia mempercayai apa yang dikatakan Alvaro. Meski ikut merasa sakit hati, tapi dia bersyukur Alvaro lah orang yang membongkar kebusukan ibu sahabatnya. Setidaknya Alvaro pria yang bertanggung jawab. Dia tahu Alvaro berani membongkar, dia pasti telah memikirkan cara meyakinkan Nilam bahwa dunia tidak hanya ada rasa sakit. Jangan pernah katakan hidupku begini karena karma orang tuaku, isak Nilam yang tidak kunjung surut. Pukul aku jika menurutmu aku berbohong, demi Tuhan Nilam. Seandainya aku tidak memikirkan perasaanmu, aku lebih memilih diam saja. Rontaan Nilam belum juga berakhir, dan Alvaro tidak mempermasalahkannya. Lebih baik seperti ini Nilam melampiaskan rasa sakitnya, daripada menyimpan segala rasa sakitnya seorang diri. Nilam sedang dalam kondisi hancur karena kabar yang dibawa Alvaro. Bagaimana tidak hancur? Jika kematian papanya belum genap 10 tahun sementara ibunya sudah memiliki anak berusia 23 tahun. Saat dikecewakan oleh seseorang, kita mungkin akan merasa terluka dan sakit hati. Terlebih ketika ternyata orang yang mengecewakan kita adalah orang yang paling kita kasihi atau sayangi. Rasa sakit hati karena dikecewakan bisa begitu perih. Dikecewakan oleh orang terdekat merupakan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Hati bisa terluka sangat dalam. Tak hanya itu saja, kadang bingung sendiri dalam menghadapi rasa kecewa yang dialami. Tidak seperti emosi lainnya,
kekecewaan lebih sulit untuk diungkapkan. Jika kita merasa putus asa, paling tidak kita bisa mengatakannya dan meminta pertolongan. Demikian pula jika kita merasa sedih, kita bisa menangis. Tapi jika kecewa, perasaan itu lebih sulit untuk diekspresikan karena kita harus menjelaskan kepada orang yang telah mengecewakan. Nilam kelelahan menangis dan berakhir tertidur di pelukan Alvaro. Perlahan Alvaro membawanya ke dalam kamar Nilam sendiri. "Tolong temani Nilam, dia butuh teman untuk saat ini," pinta Alvaro pada Lisa setelah membawa Nilam ke kamar wanita itu. "Kamu mau kemana?" "Aku harus pulang." "Tapi Nilam nanti. Kami belum menikah, tidak mungkin aku menemaninya tidur." "Bukan begitu maksudnya Lisa, tapi ikut senang melihat kepedulian Alvaro. Jika orang lain mungkin akan mengambil kesempatan. Tapi pria itu tidak. Setidaknya aku harus punya bukti kuat untuk kutunjukkan pada Nilam, malam ini aku akan mengumpulkannya. Aku percayakan Nilam padamu dan maaf sudah membuatmu ikut serta dalam drama yang kubuat. Sebenarnya aku sudah lama curiga dengan sikap Tante Savitri, dan mengenai kabar yang kamu sampaikan tidak sedikit pun aku meragukannya." Alvaro tersenyum tipis. Syukurlah kalau Lisa berada di pihaknya. Saat ini Alvaro tahu siapa orang yang bisa membantunya dengan mudah. Alvaro harus segera meminta bantuannya. Setidaknya sebelum wanita tak punya hati itu berulah. Sementara di rumah Maulida, Yuda hanya duduk menatap putrinya yang sedang terlelap. Pria itu seperti sedang patah hati. Maulida yang melihatnya ikut bingung. "Sudah bicara dengan Ruliana. Besok sebelum berangkat aku sempatkan mampir ke lapas, Bu. Kamu seperti sedang banyak pikiran," tebak Maulida. Penasaran dengan ibu dulu bisa bersahabat dengan Mama Savitri. Seperti melihat secercah harapan, Yuda ingin mengorek informasi dari mamanya. "Yang bersahabat ayahmu, ayah Nilam dan ibu bukan mamanya." "Waduh, tapi ibu akrab dengan mama." "Mencoba akrab, karena biar bagaimanapun dia istri sahabat kami. Beliau baik, sejak dulu selalu sibuk mengurus bisnis, setelah ayah Nilam meninggal dia jadi sakitan, begitulah ketika seseorang yang berarti di hidup kita pergi." Yuda, kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Yuda tahu cerita ini, tapi realitanya tidak demikian bukan? Mereka menikah karena dijodohkan, tapi berujung cinta, beda dengan ibu yang memilih menikahi sahabat sendiri yang pada akhirnya berujung penyesalan. Tutur Maulida penuh penekanan. "Cukup sampai di sini, berarti ibunya tidak tahu menahu perihal adik tiri Nilam." Oke, Yuda rasa tidak perlu mencari informasi pada ibunya karena seperti dirinya ibunya juga tidak tahu. "Maaf merepotkan, Nek." Alvaro mengambil apa yang diberikan oleh Ingrid, yaitu sebuah flash disk. Ingrid mengibaskan tangannya. Dia bisa dengan mudah mencari tahu adik tiri Nilam karena banyak kenalan Ingrid di Singapura. Salah satunya, Tiba Keli, MD, adalah wakil dekan bidang pendidikan. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Departemen Oftalmologi dan Wakil Rektor di Edward Buckley, MD, adalah Wakil Dekan Bidang Pendidikan. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Departemen Oftalmologi dan Wakil Rektor di Duke, Nuss Medical School. "Untuk apa kamu mencari tahu tentang wanita itu, pindah haluan sindir Ingrid yang dibalas kekehan kecil dari Alvaro. "Ini salah satu kart menuju jalan tol, Nek. Aku tidak suka teka-teki. Percaya saja padaku, Nek. Ini semua kulakukan demi calon istri Nilam." Akhirnya mengalirlah cerita Alvaro tentang masalah yang menimpa calon istrinya. Ingrid mendengarkan dengan khusyuk sampai Alvaro selesai bercerita, dan yang dilakukan wanita itu hanya menatap cucunya. "Aku berusaha menghindarkan Nilam dari bom waktu, Nek. Yang kau lakukan sudah benar.
Lebih baik sakit sekarang daripada nanti. Kau tahu caramu yang seperti ini mengingatkanku pada Sean. Kau dan papamu sangat tulus jika mencintai wanita. Dulu Sean juga mencintai Natalia dengan sangat meskipun wanita itu justru mencintai lelaki lain. Papamu tidak keberatan membesarkan kakakmu bagai seorang duda. Beruntung Tuhan mempertemukan Sean dengan ibumu Arok. Ibumu mencintai papamu dengan tulus, karena cinta ibumu juga yang akhirnya membawa Natalia sadar akan cintanya pada Sean. Kau tahu Arok, ibumu adalah dewi cinta di keluarga kami, wanita muda yang memiliki cinta seluas samudera untuk papamu. Bahkan setelah papamu tiada pun dia memilih untuk setia hingga ajal menjemput, Utgom sampai kehabisan akal untuk menaklukkan hatinya. Dan hingga akhir papamu adalah pemilik cinta ibumu. Ingrid tersenyum lembut. Bawa Nilam ke rumah ini sebagai istrimu, aku merestui hubungan kalian. Dari Lisa Alvaro mendapat kabar jika Nilam hendak menyusul Savitri ke Singapura. Tidak peduli dini hari Alvaro bergegas ke apartemen Nilam. Bahkan laki itu hanya sempat tidur setengah jam karena menyiapkan bukti akurat untuk Nilam. Satu pesan Alvaro pada Lisa. Cegah Nilam setidaknya 20 menit saja. Alvaro menambah kecepatan mobilnya, beruntung suasana lenggang. Setelah memarkirkan mobilnya di basement, Alvaro buru menekan lift menuju apartemen Nilam. Bersamaan dengan Alvaro yang hendak memencet bel, pintu terbuka. Mengetahui itu adalah Nilam, Alvaro mendorong lembut wanita itu. Seenggaknya lihat ini dulu sebelum memutuskan pergi. Flashdisk Alvaro serahkan pada Nilam. Ada rasa hangat yang diam menyusup di dada Nilam. Laki muda ini. Bagaimana dia tidak mempercayainya jika tindakannya nyata seperti ini? Lihatlah. Bahkan pria ini rela bergadang dan kurang tidur demi janda anak satu sepertinya. Jikapun berbohong, keuntungan Alvaro apa? Aku memang tidak jadi pergi. Mata, hidung bahkan wajah Nilam masih merah. Alvaro tahu sepanjang malam pasti Nilam menangis. Mungkin setelah dia pulang wanita ini terbangun dan larut dalam tangisan. Kamu terlihat seperti seorang suami siaga, Al. Nilam sedikit menampakkan senyum kecilnya. Dia tidak menyangka, ketika dibohongi orang yang paling dipercayai, Tuhan mengirimkan salah satu gantinya. Bukan seperti, aku memang siaga untukmu dan Milea. Jawab Alvaro mantap. Nilam terkekeh kecil. Pantas aku melewati hidup yang seperti ini. Ternyata aku terkena imbas karma orang tuaku. Lirih Nilam miris. Sejak ditinggalkan oleh Yuda setelah malam panas mereka yang tak terlupakan. Sejak saat itu, Nilam terus bertanya di dalam hati dosa apa yang membuatnya menanggung beban hidup yang begitu berat. Bukankah ia menikah pun karena bakti, lantas mengapa dia diuji dengan begitu berat oleh takdir? Malam dinikmati, pagi dibuang. Benar kata abis manis sepah dibuang Nilam rasakan. Setelahnya ujiannya masih berlanjut, sebab dia mengetahui berbadan dua. Apa yang lebih menyakitkan dari itu semua? Semakin Allah cinta pada seseorang, ujian yang diberikan pun akan semakin berat. Nilam tersenyum getir. Aku tak seagamis itu, ucapanmu sudah seperti seorang ustadz. Alvaro terkekeh, Nilam, lihatlah itu. Setidaknya kamu bisa sedikit tahu tentang rahasia mamamu, aku berharap kamu bisa mempercayaiku kali ini. Aku tidak pernah meragukanmu. Jujur Nilam. Sejak awal dia tidak menyalahkan Alvaro, dia hanya kecewa. Dan imbas dari kelakuan ibunya tentu mempengaruhi penilaian orang terhadapnya. Terlebih Alvaro. Sekarang, Nilam semakin merasa tak sepadan dengan Alvaro setelah mengetahui semua ini. Kamu tahu, tidak hanya aku yang mengetahui tentang ini, ada ayah Milea juga di sana. Inikah yang membuat Yuda terlihat aneh?
Nilam tersenyum hambar. 8 tahun jarak usia mereka, bagaimana bisa ibunya menyembunyikan rahasia besar ini hingga puluhan tahun? Bagaimana ayahnya tidak mengetahui? Nenek minta aku membawa kamu sebagai istriku ketika berkunjung. Nilam terpaku. Dia tidak salah dengar. Setelah kebobrokan keluarganya terbongkar, Ruliana duduk di pojok ruangan dengan tatapan kosong ke arah depan. Matanya merah, menandakan dia baru saja menangis. Ya, bagaimana dia tak menangis, mengingat sore ini suaminya akan pergi jauh. Dan Ruliana tidak tahu apakah Yuda akan kembali lagi untuknya. Setetes air mata turun membasahi pipinya. Ruliana mengerjap pelan dan menyeka air matanya. Dia lalu mengambil napas dan menghembuskan secara perlahan. Terlalu banyak yang berubah dari dirinya sebab beragam rasa mengganggu angan. Waktu sudah lebih bersahabat dalam berputar. Semua telah terjadi dan cukup sudah keluh yang dirasa. Kesedihan dan kebahagiaan pasti didapatkan. Susah dan senang pasti akan dilalui. Semua manusia mengalami dan harusnya tidak perlu ada kata sesal atas kejadian yang sudah menjadi. Kini, Ruliana harus sibuk dengan proses menerima. Sedikit yang membuatnya bersyukur, Yuda tidak langsung menjatuhinya talak 3. Ruliana masih berharap, meskipun harapannya terkesan hampa. Alvaro meraih tangan Nilam untuk dia genggam, menyalurkan rasa hangat yang selalu Nilam sukai. Lihat mukaku Nilam, bilang kalau kamu menolak perasaanku. Nilam menjauhkan tangannya dari genggaman Alvaro. Dia memberanikan dirinya, ditatapnya pria yang lebih muda 6 tahun darinya itu. Mata Nilam menangkap sepasang mata yang menguncinya, mata itu memperlihatkan harap. Ini yang terbaik untuk mereka. Bolehkah aku menolak? Tanya Nilam lebih ceria. Tentu Alvaro menggeleng tegas. Lalu mengapa masih bertanya? Hanya untuk memastikan. Tidak ada yang bisa menerimaku sebaik dirimu, Al. Ibuku saja tidak pernah menganggapku berharga. 23 tahun aku dibohongi. Rasanya setelah semua yang terjadi flash disk yang berada di tangannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi dia akan tetap melihatnya nanti ketika dia telah siap. Hembusan angin malam menerpa wajah Yuda. Pria itu kini tengah menikmati pemandangan ibu kota dari balkon apartemennya. Pikirkan Yuda menerawang kejadian kemarin, dia beberapa kali mengusap wajahnya dengan kasar. Karena gagal pergi hari ini, ditambah lagi melihat gambaran kejadian kebahagiaan mantan istrinya bersama pria lain terus nampak di kepalanya. Yuda memilih untuk duduk di pinggiran balkon sambil menyalakan sebatang rokok miliknya, berharap dengan menghisapnya dia bisa lebih merasa tenang. Bersambung dulu ya teman-teman.